Oke, ya. Eh, kita akan bahas tentang manajemen data. Mengapa kok manajemen data dibahas? Ya, pertanyaannya ke situ. Mengapa manajemen data dibahas? Mengapa tidak membahas tentang aplikasi misalkan? Ya, menurut saudara kenapa ini? Kok tidak membahas aplikasi? Kenapa? Ada yang bisa komentar? Mengapa kok kita tidak membahas aplikasi, Pak? Tapi kok data? Ya, karena memang yang paling penting di dalam sebuah sistem itu adalah data, bukan aplikasi, ya kan? Nah, penataan atau pengelolaan data yang baik nanti akan menghasilkan informasi yang baik. Istilah data itu sendiri sekarang mulai berkembang kepada istilah-istilah yang lain. Mungkin saudara kenal data warehouse, kenal big data, ya, kenal data mining, dan kemudian kenal business intelligence yang memanfaatkan data mining itu. Nah, itu adalah perkembangan atau sejarah dari data itu. Mengapa bisa muncul istilah big data? Karena data ini sekarang sudah saling terintegrasi. Pertukaran data antar institusi, organisasi, bahkan negara bisa berjalan dengan begitu mudah. Sehingga dalam waktu singkat akan terbentuklah data dengan volume yang cukup besar. Contoh ya, kalau kita bicara tentang Google Google Map ya, tentang Google Map. Google Map itu bisa merekam pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau pergerakan ini direkam dalam waktu tertentu, misalkan setiap detik, setiap menit, maka perubahan pergerakan dari orang ini sudah akan tercipta data. Berapa banyak itu datanya? Ya, jadi satu orang saja sudah mungkin ribuan data. Nah, kalau banyak orang, kalikan saja ke situ. Itu contoh. Ya, contoh yang sederhana bagaimana data itu kemudian terkumpul dalam waktu yang cepat dan volume yang banyak. Maka kemudian data ini kita kenal dengan istilah big data. Nah, kalau dulu barangkali data ini tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Maka data harus dikelola, kalau perlu dicarikan data luar, baru dicarikan. Kalau tidak perlu, ya tidak. Maka istilah yang sebelumnya adalah data warehouse atau gudang data, yaitu satu proses penyimpanan data untuk satu perusahaan. Nah, kalau yang big data ini biasanya adalah data yang bersifat global, ya. Oh, sorry, data yang bersifat umum, artinya orang lain bisa mengakses. Contoh yang sederhana yang lain adalah saudara mengikuti atau tergabung dalam Facebook. Maka Facebook ini, atau dari Facebook ini juga sudah menciptakan keragaman data, ya kan? Dari setiap orang yang terhubung dalam Facebook, ada yang menyimpan kata, kalimat, ada yang menyimpan atau mengirimkan gambar, video, itu semuanya akan menjadi data. Ya. Dan dalam satu hari berapa banyak itu data yang terkirim? Banyak sekali. Maka itulah sejarah muncul istilah big data. Nah, kita kembali lagi ke tata kelola data, data manajemen teknologi, ya, atau teknologi manajemen data. Data itu diambil dari transaksi. Ya, kalau di sini didefinisikan adalah eh, kumpulan dari fakta, itu boleh. Ya. Nah, eh, data ini akan disimpan di dalam sebuah penyimpanan data dengan cara atau dengan struktur yang tertentu. Ya, boleh dikatakan tersistem. Nah, oleh sebab itu perlu sebuah perangkat atau alat untuk mengelola data ini.
itu disebut sebagai software DBMS atau Database Management System, yaitu sistem manajemen basis data, ya. Sistem manajemen basis data. Sistem yang mengelola basis data. Basis data atau kata yang lain adalah data-data dasar. Mengapa dikatakan data dasar? Karena data-data ini nanti akan dikombinasikan, akan diintegrasikan, akan digabungkan dengan data-data yang lain, sehingga membentuk sesuatu yang lebih bermakna, yang disebut sebagai informasi. Ya. Nah, supaya data ini bisa menghasilkan informasi yang baik, maka yang pertama, data ini haruslah data yang tidak cacat. Tentunya begitu. Kalau datanya cacat, ya informasi yang dihasilkan nanti juga akan cacat. Kalau datanya tidak lengkap, ya informasi yang dihasilkan menjadi tidak lengkap. Sederhana banget itu. Nah, tetapi meskipun data itu baik dan lengkap, juga belum tentu bermakna. Loh, kok bisa, Pak? Kalau orang tersebut tidak mampu memaknai. Tidak mampu memaknai, ya tidak akan mampu menghargai data tersebut. Nah, biasanya DBMS ini juga atau data sistem ini atau software ini juga dilengkapi dengan tools atau alat untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna. Ya, maka penting pengetahuan orang terhadap bisnisnya sehingga dia bisa menghargai data yang tercipta itu. Ya, menyedihkan kalau orang tidak mampu menghargai data yang tercipta dalam satu organisasinya sehingga dia membiarkan data tersebut. Padahal data ini bisa diolah menjadi informasi, informasi diolah menjadi pengetahuan, dan pengetahuan bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat satu kebijakan. Ya. Nah, oke. Kalau di sini kemudian dikenalkan tentang data warehouse, maka data warehouse itu adalah data yang merupakan gabungan dari berbagai macam data, ya, baik dari dalam perusahaan atau organisasi, dengan data yang di luar perusahaan atau organisasi, ya, yang diorganisasikan, ya, diorganize dengan satu teknologi tertentu, ya, dan kemudian di kelompok-kelompokkan untuk keperluan tertentu. Ya. Semuanya pada akhirnya bertujuan untuk membantu membuat sebuah keputusan. Nah, sekarang bagian-bagian dari data warehouse ini, ya, yang saya katakan tadi untuk kepentingan tertentu, itu yang disebut sebagai data mart. Ya. Jadi dalam pengertian yang lebih sederhana, data mart adalah bagian dari data warehouse. Nah, bagaimanakah dengan business intelligence? Business intelligence adalah sebuah alat dan teknik, ya, alat dan teknik. Tentu alatnya berupa software kebanyakan, ya. Alat dan teknik untuk mengolah data, ya, dan menjadikannya sebuah bentuk statistik, ya, yang bisa dipakai untuk melakukan analisis. Mengapa dalam bentuk statistik? Nah, kita dengan bentuk statistik ini lebih memudahkan orang dalam melihat, ya, apakah itu untuk mengetahui tren, apakah itu untuk mengetahui sebaran distribusi, entah itu untuk mengetahui eh, prediksi, ya, ataupun mungkin juga pengelompokan, ya, semacam apa, klasterisasi. Ya, itu business intelligence. Nah, data-data statistik ini nanti yang kemudian akan digunakan sebagai masukan daripada pimpinan untuk menciptakan sebuah peluang-peluang baru atau untuk mengetahui kinerja dia sampai dengan waktu tertentu. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan atau definisi dari mulai database, data warehouse, data mart, dan
Business Intelligence. Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Silakan. Kalau ada yang mau menanyakan, maksud saya. Ada? Tak ada? Oke. Kalau tak ada, saya akan lanjut. Oke. Pengelolaan data secara modern sudah dimulai lebih dari 25 tahun yang lalu. Nah, belum lahir ya kamu ya, 25 tahun yang lalu. Mereka sudah membiasakan untuk menciptakan sebuah penyimpanan data dengan standar tertentu, ya, yang kemudian dikenal dengan istilah database. Ya. Nah, data-data itu biasanya dikelola dalam bentuk-bentuk yang terhubung antara satu data dengan data yang lain. Jadi tidak hanya satu tabel data, tetapi banyak tabel data yang saling terhubung. Dan tabel-tabel itu berbentuk seperti tabel biasa, yaitu ada bagian kolom dan ada bagian barisnya. Nah, seperti sebuah lembar kerja. Ya. Nah, bedanya adalah bahwa ini banyak lembar kerja yang digunakan pada satu saat dan terhubung satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa mengelola data, menyimpan data yang baik dengan menggunakan teknik ini, maka kita akan pelajari dalam satu topik khusus yang disebut dengan database relasional, atau mungkin saudara sudah dapat itu. Ya. Nah, prinsipnya ada supaya data ini bisa diakses oleh banyak orang, namun tetap aman, maka data ini biasanya disimpan dalam bentuk yang berlapis. Ya. Di sini ada one tier berarti satu lapisan, ada two tier, ada three tier, ada juga yang n tier. Nah, kita lihat yang lapis pertama itu seperti apa. Itu saudara bisa lihat pada gambar seseorang yang pakai kacamata yang di belakang meja itu, ya. Dia sedang mengakses data dari komputernya, ya, datanya yang ada disimpan di komputer sedang dia olah. Itu namanya adalah database one tier, satu lapis. Sedangkan database yang two tier, nah itu ada yang di bawahnya, ya. Jadi data ini sebenarnya tidak langsung diakses dari database-nya, tetapi melalui sebuah antarmuka. Ya. Jadi dia tidak langsung mengakses datanya, tetapi melalui antarmuka. Antarmuka itu bisa berupa software yang memudahkan user untuk melihat data dengan format tertentu biasanya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan three-tier. Apa ini three-tier? Three-tier adalah satu konsep di mana data disimpan di tempat yang berbeda, kemudian untuk mengaksesnya, maka user ini harus melempati dua lapisan sebelumnya. Yang pertama adalah lapisan application server atau server yang mengelola aplikasi, dan yang kedua adalah server itu sendiri. Tetapi data sebenarnya tidak terdapat di server, tetapi di tempat yang lain. Ya, biasanya orang menyebutnya adalah pusat data atau data center. Jadi data ini ada kalau nanti dibutuhkan, maka dia akan berjalan melalui tiga lokasi. Yang pertama, server yang mengakses atau yang menyimpan atau yang terhubung dengan data tersebut. Kemudian dilemparkan lagi ke server yang mengelola atau yang membuat aplikasi, yang memanggil, dan kemudian data barulah disampaikan kepada user yang membutuhkan. Nah, ini model-model dari penataan data. Tentunya secara singkat, saudara bisa memahami bahwa semakin banyak lapisannya, tentunya data ini akan semakin aman, ya kan? Tidak mudah diterobos, ya. Meskipun ada sisi buruknya. Apa sisi buruknya? Ya, aksesnya pasti lebih lambat. Mengapa lebih lambat? Ya, karena dia harus melalui beberapa lapisan. Sederhana banget, gitu kan? Oke, mungkin dari sini ada mau pertanyaan, silakan. Belum.
Oke, nah kalau belum, maka kita lanjut ke sini. Bagaimanakah kita mengelola data? Prinsipnya ada dua, apakah kita mau mengelola secara terpusat atau secara tersebar. Ya. Atau mungkin opsi yang ketiga, ya terpusat, ya tersebar. Ya enggak bisa, mau terpusat ya terpusat, tersebar yang tersebar. Hanya perbedaannya adalah bahwa tidak harus pusat itu hanya satu, tetapi ada sub-sub yang lain, ya itu boleh ya. Nah, tapi kalau itu sudah membentuk sub-sub yang lain itu sebenarnya sudah bukan terpusat, tapi adalah tersebar. Nah, ini mudah sekali, saudara lihat dari gambar ini. Yang terpusat ya data itu hanya ada di satu tempat. Sedangkan tersebar data itu di tempat disebarkan ke banyak tempat. Bagus yang mana, Pak? Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau data tersentral itu tentu yang paling ideal sebenarnya. Kenapa? Karena manajemen datanya paling mudah, sebab datanya ada di satu tempat. Ya. Tetapi pengelolaannya menjadi rumit ketika banyak user yang ingin mengakses data secara bersamaan. Nah, ini perlu manajemen waktu. Nah, biasanya akan sangat tergantung dari besarnya eh, apa jalan data. Orang mengatakan adalah jalur datanya. Ya. Ya, itu biasanya diperlukan seperti itu. Dari sisi keamanan sebenarnya juga seperti keping mata uang ya, dua sisi dalam sebuah mata uang. Satu sisi dia mudah karena datanya ada di satu tempat, tapi sisi lain juga rawan karena sekali orang itu menyusup maka dia akan mendapatkan datanya. Sekali orang itu bisa menyusup dan kemudian merusak, maka rusaklah data tersebut. Ya. Nah, berbeda apabila data ini kemudian disimpan tersebar. Kalau data ini disimpan serbar, maka serangan terhadap satu titik tidak akan mempengaruhi titik yang lain. Dan siapa tahu juga bahwa titik tersebut sudah di backup, sehingga dia mudah untuk melakukan recovery. Data yang tersebar juga mempunyai keuntungan, yaitu mengurangi beban kerja server. Ya. Jadi kalau yang kerja itu satu server dengan 10 server, ya, pekerjaannya ringan yang mana? Ya pastilah yang 10 server. Ya, kalau saya balik, satu server dengan 10 server, kinerjanya tinggi yang mana? Ya pasti tinggi yang lebih banyak servernya. Ya, itu sudah wajar. Maka di dalam kepentingan tertentu, untuk menghindari atau untuk menjaga supaya data itu tetap lancar, tidak stuck, tidak lemot, maka konsep data tersebar menjadi pilihan saat ini. Nah, pertanyaan berikutnya untuk data tersebar, menyebarnya dasarnya apa? Ya itu bebas juga, ya. Ada yang berdasarkan area, kalau misalkan kita bicara tentang perbankan ya, nah, data itu pasti akan dipecah. Berdasarkan apa? Berdasarkan cabang yang ada, ya toh. Konsumen di setiap cabang. Nah, karena apa? Karena mayoritas orang itu pasti transaksinya di cabang di mana dia mendaftar. Ya, kecuali orang-orang yang mempunyai mobilitas tertentu sehingga dia harus mengakses dari tempat yang lain. Maka konsep apa konsep untuk mencabang ya, mendistribusikan itu menjadi sebuah pilihan yang baik. Oke, ada pertanyaan sampai di topik ini? Silakan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, ya ini yang tadi saya katakan. Apa sih kelebihan dari data yang terpusat dengan data yang tersebar? Ya, ini sudah saya jelaskan. Baik. Nah, tadi kita membahas tentang gudang data. Nah, ini adalah pembahasan secara lebih rinci dari gudang data itu. Tadi saya katakan bahwa gudang data itu adalah gabungan antara data internal dengan data dari eksternal. Nah, data-data ini biasanya adalah data-data hasil transaksi. Nah, seluruh data ini kemudian akan disimpan dalam sebuah data, sebuah penyimpanan data.
Tetapi sebelum disimpan dalam sebuah penyimpanan data, maka perlu proses. Ya, sebuah database relasional hubungan antar data itu menuntut data yang terstandar, data yang seragam. Seragam apanya? Misalkan seragam satuannya. Ya. Karena kita mengambil data dari luar, maka perbedaan data ini sangat dimungkinkan. Misalnya, kita akan membuat gudang data untuk cuaca, ya kan? Nah, salah satu unsur dari cuaca yang kita catat adalah tentang suhu. Nah, saudara tahu, suhu ini mempunyai banyak satuan. Ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan yang biasa kita gunakan adalah Celsius. Nah, pertanyaannya adalah kita mau menyimpan data suhu ini dalam satuan apa? Nah, tentunya harus satu. Kalau kita menggunakan satuan Celsius seperti kebiasaan kita orang Indonesia, maka ya semua data yang tidak menggunakan Celsius, pakai Reaumur maupun Fahrenheit, harus kita konversikan menjadi Celsius, ya toh. Nah, itu kalau sudah terstandar sama satuannya, barulah nanti kita akan simpan. Demikian pula juga apa ya, seperti penamaan jalan. Ya, penamaan jalan itu gimana sih? Ya, atau mungkin enggak usah penamaan jalan, tapi penulisan jalan itu aja sendiri. Ya, penulisan jalan pakai JL atau komplit jalan. Nah, itu nanti akan perlu keseragaman. Sebab jika tidak, maka ketika itu disorting atau diurutkan untuk satu proses lebih lanjut, yo kacau. Kalau penamaannya itu tidak seragam, maka ini harus diseragam. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan namanya transformasi. Banyak yang lain transformasi itu banyak, ya, sehingga nanti kita bisa bahas dalam satu topik tertentu kalau kita mau bicara ini, yaitu topik tentang data warehouse. Nah, intinya kalau sudah data-data ini terstandar, ya, satuan yang digunakan misalkan, maka data ini kemudian kita akan simpan dalam satu tempat. Nah, data ini yang disebut dengan data warehouse, kemudian kelak akan digunakan untuk melakukan analisis secara online. Maka di situ ada tulisan OLAP, Online Analysis Processing. Ya. Bisa juga data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan satu teknik tertentu yang mengacu kepada konsep machine learning. Ya, misalnya adalah data mining, ya toh. Digali datanya untuk melakukan analisis mencari benang merahnya, ya. Kemudian dari hasil itu kita bisa tetapkan apa kesimpulannya, ya. Itu data mining. Nah, lalu tadi menyinggung tentang big data, ya. Kalau big data ini bedanya dengan data warehouse apa? Bedanya kalau data warehouse itu pengelolaannya masih oleh sebuah perusahaan biasanya. Dan datanya tidak sekompleks dari big data, ya, tidak sekompleks. Ya. Sedangkan sumber datanya kalau big data itu dari banyak macam dan terkadang kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, ya, karena ini global datanya. Maka di sini ada istilahnya adalah 3V, ya, untuk mengelola big data ini, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume berarti itu adalah ukurannya. Disebut big data karena ukurannya sudah menggunakan satuan tera misalnya, atau bahkan lebih dari tera, petra mungkin begitu ya. Nah, kemudian juga kecepatannya, ya. Jadi jangan karena volume datanya besar, lalu mengokein untuk aksesnya lambat, oh enggak bisa, ya. Maka dalam mengelola big data itu nanti juga tetap diutamakan supaya akses data itu bisa berjalan dengan cepat. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara variety, ya variety
Nah, karena data ini data global ya yang muncul dari berbagai macam sumber dan peralatan, maka kemungkinan saja data ini tidak terstruktur. Ya, iya, ya, bukan data struktur. Maka kewajiban kita lah sama dengan di data warehouse untuk nanti menstrukturkan atau menyesuaikan dengan standar yang kita gunakan. Nah, kalau kita sudah terstandar, barulah nanti pembacaannya menjadi lebih mudah. Nah, itu adalah tentang big data. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu ya toh. Atau pada ngantuk nih? Seperti saya ngantuk juga. Enggak, Pak. Lagi dengar. Gimana Mbak Asatun? Ya, gimana, Pak? Ya, oke. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa memberikan contoh sebuah big data itu apa. Kalau tadi saya memberikan Facebook, mungkin teman-teman ada yang punya contoh yang lain. Silakan. Mbak Aziza, Ya, Pak. punya Apa ya? apa? Apa contoh big data? Kalau Apa? yang sekarang pakai Sudah. itu kayaknya rapid manner, Pak. Iya sih? Apa? Rapid manner. Rapid manner. Iya, tebak-tebak. Apa itu rapid manner? Oh, iya dipakai. Ya, nanti belum dibahas. Oh, ya, Pak. Nah, contoh big data kalau saudara pakai Twitter misalkan, ya toh. Satu cuitan bisa dibalas menjadi beberapa cuitan kalau laku ya toh. Nah, itu sudah menjadi data. Ya. Itu baru satu cuitan, belum membahas cuitan yang lain. Nah, itu adalah sebuah contoh big data. Datanya akan mengalir, ya, dan kemudian dalam waktu singkat akan tercipta. Nanti bisa dianalisis. Bisa. Oh, berarti Pakai kayak apa? Data mining. Ya toh? Tetapi karena datanya itu dalam bentuk teks, ya kan? Kalau di Twitter kan teks, maka istilahnya bukan data mining, tapi diberi istilah khusus, yaitu text mining. Nah, untuk mempermudah melakukan analisis text mining, digunakan sebuah software. Salah satu softwarenya yang paling dikenal adalah RapidMiner. Gitu. Paham ya Mbak Aziza ya? Iya, Pak. Ya, jadi masih ada hubungan antara big data dengan rapid miner itu. Nah, kalau pakai rapid miner datanya ya jangan ratusan, ya toh, tapi ribuan. Pak, data saya cuma puluhan. Waduh, memalukan itu, tidak perlu digali, ya toh. Kalau menggali itu ya harus data yang besar, segunung data, minimal adalah ribuan. Nah, kalau kita mengelola data yang ribuan itu menggunakan alat Excel misalkan, Microsoft Excel, wah ya mabuk, ya kan? Nah, maka ini adalah alat yang diciptakan untuk membantu melakukan analisis, khususnya menggunakan teknik data mining. Gitu ya? Nah, Iya, Pak. oke. Apa namanya? Rapid manner itu juga termasuk ya, Pak, ya? Rapid Miner itu adalah salah satu software untuk mengelola data mining. Iya kan, soalnya Salah satu. pakai itu, Pak, kalau misalkan kita disuruh bikin apa namanya, menghitung penduduk daerah atau provinsi mana gitu, terus kita iniin dulu, kelola dulu di Excel-nya, baru kita masukin untuk apa namanya, untuk pendataan lebih lanjutnya lagi itu di Rapid Miner-nya. Gitu. Rapid Miner, ya benar. Dari Rapid Miner ini saudara bisa biasanya
sebuah alat data mining itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu lah, misalkan untuk melakukan prediksi, untuk melakukan klasterisasi gitu ya, pengelompokan, untuk melakukan klasifikasi, nah itu biasanya akan dilengkapi itu. Ya kalau saudara sudah kenal data mining, rapid miner bagus itu. Salah satu software untuk mengelola penambangan data atau data mining. Ya, ada yang lain yang mau komentar? Tidak ada? Nah, kita lanjut dengan masuk data mining. Mining itu bukan data tambang ya, tapi penambangan data. Mengapa kok disebut penambangan data? Saudara tahu yang namanya perusahaan tambang itu pasti menggunakan alat-alat yang besar, gitu. Mengeruk tambang batu bara, mengeruk tambang emas, mengeruk tambang nikel, itu pakai alat-alat berat, pakai bor karena begitu dalamnya. Ya, nah big data itu ya diibaratkan seperti itu. Maka tadi saya katakan kalau mau melakukan penambangan data, maka modal di awal adalah datanya besar dulu. Kalau datanya tidak besar ya tidak perlu digali, tidak perlu ditambang, tapi mungkin dipungut saja cukup. Nah, maka kunci utama kita bicara tentang data mining adalah data yang besar atau orang sering menyebutkan sebagai big data itu. Ya, oke. Nah, eh, bagaimanakah sebenarnya penambangan data ini bisa terjadi? Ya, yang pertama adalah bahwa eh, data itu eh, ukurannya besar, itu dulu. Ya. Memang dulu sebelum data itu terkumpul banyak, ya orang tidak akan memunculkan data mining. Ya, ya menggunakan statistik biasa, tool statistik biasa itu sudah bisa mumpuni. Itu. Tetapi persoalannya menjadi lain ketika data itu dalam volume yang banyak atau besar. Nah, data mining ini juga biasanya dikaitkan dengan sebuah aktivitas komputer yang disebut dengan machine learning atau mesin belajar. Ya. Jadi apa maksudnya mesin belajar? Ya, itu begini, data ini kan akan terhubung dengan data-data yang lain ya. Nah, lalu data-data ini diamati satu persatu, ya, diamati satu persatu. Nah, dengan pengamatan data ini yang disebut dengan pembelajaran. Nanti akan dikonversikan atau bukan dikonversikan, tapi dikomparasikan, dibandingkan dengan data yang disebut sebagai data uji. Ya. Jadi kalau ada satu kondisi-kondisi tertentu dimasukkan, lalu apakah kesimpulannya sama? Ya. Nah, kalau kesimpulan sama berarti akurat, kalau tidak berarti tidak akurat. Ya. Jadi biasanya data mining ini memang digunakan untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan mesin learning. Ya. Oke, nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut itu ya, tentang data mining. Ya. Data mining ini tidak perlu selalu harus berupa satu data teks, data angka, tapi justru bisa juga data-data yang berbentuk kalimat. Nah, maka tadi kemudian saya katakan, karena datanya berbentuk kalimat, maka disebut sebagai text mining. Nah ya, oke. Nah, kegiatan dari data mining biasa ada 4 kelompok besar, yaitu asosiasi. Ya, asosiasi itu mempelajari keterkaitan antara satu data dengan data yang lain. Lalu ada klasterisasi, yaitu pengelompokan data. Ya, pengelompokan data. Pengelompokan data, tapi kita tidak tahu mau dikelompokkan menjadi berapa, batasannya apa, enggak tahu. Nah, kalau kita ingin mengelompokkan data dengan batasan yang sudah kita ketahui, kita tetapkan,
maka aktivitas itu disebut sebagai klasifikasi. Ya, kalau klasifikasi tidak tahu, kalau klasifikasi sudah tahu sebelumnya. Nah, aktivitas data mining yang lain adalah regresi, khususnya untuk data-data yang bersifat time series, yaitu biasanya menggunakan regresi untuk membuat satu estimasi-estimasi. Nah, apa fungsi dari data mining ini? Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan juga ada pengetahuan atau knowledge, ya. Jadi hasil dari penambangan data itu nanti berupa sebuah pola-pola kalau kita melakukan klasterisasi ataupun klasifikasi, ya, pengelompokan. Nah, pengelompokan ini menjadikan kita menjadi tahu, menjadikan kita jadi berpengetahuan. Ya, maka data mining ini adalah salah satu dari kegiatan untuk menciptakan sebuah pengetahuan. Ya. Nah, proses penggalian ini juga sering dikenal sebagai pengetahuan, ya, knowledge discovery. Nah, itu istilahnya seperti itu. Ya, ya. Uh, Oke. Inilah gambaran dari perkembangan yang disebut sampai dengan sekarang istilahnya adalah discover knowledge. Ya. Perbedaannya memang kalau discover knowledge ini sudah dilengkapi lagi dengan biasanya grafik. Ya. Karena tampilan grafik bagaimana juga akan lebih memudahkan di dalam membaca. Ya, jadi ini kegiatannya. Yang pertama adalah tentang ya tadi itu ya kita paham dulu sebenarnya ya sebelum kita ngomong ini itu kita pahami dulu, kita paham data seperti tadi Mbak Aziza tadi eh, mendapatkan tugas di bidang kependudukan gitu ya Mbak Aziza ya. Nah, ya kalau misalkan kita mendapatkan tugas untuk menganalisis data kependudukan, ya kita harus mempunyai pengetahuan dulu tentang pendudukan ini, kependudukan ini. Kita akan menganalisis berdasarkan apanya? Nah, kalau kita misalkan jenis kelaminnya, wah biasa banget ya. Usia pernikahannya, jumlah anaknya, ya kan, atau pekerjaannya. Nah, itu kompleks masalahnya. Nah, kita ingin tahu seperti apa hubungan antara usia dia menikah dengan eh, jumlah anak misalkan yang dimiliki atau usia menikah dengan kelanggengan pernikahan misalkan karena kaitannya dengan yang cerai itu harus dipahami dulu. Kalau kita tidak memahami itu ya kita percuma nanti karena setiap analisis ya mungkin Mbak Azizah sudah tahu juga setiap data yang kita masukkan ke dalam tools misalkan RapidMiner akan menghasilkan angka pasti itu. Nah, pertanyaannya kan angka itu benar atau tidak? Atau angka itu merepresentasikan apa? Nah, kalau kita nggak tahu ya nggak bisa kita menganalisnya. Maka yang pertama adalah kita memahami persoalan dulu, ya. Baru kita kemudian mengumpulkan data. Nah, kalau kita bisa memahami permasalahan lebih dahulu, maka kita pun sebenarnya bisa menilai data itu. Ini data yang layak digunakan atau tidak. Ini data terkait dengan apa yang ingin saya dapatkan atau tidak. Nah, maka di dalam data mining itu lalu muncul istilah cleansing data, ya toh, membersihkan data. Apa itu maksudnya membersihkan data? Ya membuang data-data yang kita anggap tidak penting untuk kegiatan tersebut. Ya, toh. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, maka ini yang sudah sampai ketiga nih, ya. Jadi yang pertama kita milih data-data yang kita butuhkan. Dari data-data yang kebutuhkan, kemudian kita cleaning, ya, kita bersihkan. Karena kemungkinan juga ada data-data yang tidak lengkap fieldnya. Ada pula data-data yang nilainya aneh. Nah, kalau orang tidak paham data ya tidak akan tahu mana yang aneh.
Ya, nah, itu yang perlu kita singkirkan. Nah, belum lagi ternyata format datanya berbeda, maka kita harus lakukan transform. Barulah setelah transformasi data selesai tercipta satu data standar, maka lakukanlah penggalian itu. Nah, setelah selesai penggalian, barulah kita melakukan evaluasi atau pengujian dan menginterpretasikan apa sih maksud data ini. Nah, dari kegiatan kita mengevaluasi dan menginterpretasikan data ini, maka kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan. Konsepnya ke situ sebenarnya. Ya, oke. Nah, kita pada topik yang terakhir tentang intelijensi bisnis. Ya. Kalau kita melakukan analisis menggunakan data mining itu kan kalau kita menggunakan data yang time series itu, misalkan kita menggunakan untuk melakukan analisis kita menggunakan algoritma ya. Ya, ada banyak algoritma untuk kepentingan masing-masing. Nah, kalau kita ingin menganalisis data untuk memprediksi menggunakan neural network, wah, itu bisa jam-jaman loh, ngakses datanya. Ya, memprosesnya tuh. Nah, kalau nanti itu sudah selesai, barulah kita analisis. Lah, tapi ini kan prosesnya lama. Ya, maka kemudian bagaimana kalau kita mengintegrasikan antara tool untuk penggalian data, lalu hasil dari penggalian data tadi langsung bisa memberikan satu gambaran yang mudah digunakan untuk membuat keputusan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan business intelligence. Ya, jadi business intelligence, kecerdasan di dalam berbisnis. Nah, kecerdasan dalam berbisnis ini mempunyai manfaat apa? Meningkatkan kualitas pembuatan keputusan, ya toh? Memudahkan untuk membagi informasi, memungkinkan untuk melakukan analisis secara real time karena dibutuhkan waktu yang cepat, ya, membantu mengidentifikasi hal-hal yang tidak diperlukan dalam sebuah sistem. Nah, ini bagus. Ini ada data kok nggak pernah dipakai ya. Nah, ngapain kita kumpulkan data itu kalau nggak pernah dipakai, ya kan? Nah, itu contoh ngebak-bak inggon wae, ya toh. Kemudian juga dengan intelijensi bisnis ini kita bisa mengurangi resiko bottleneck. Risiko bottleneck itu apa? Uyuk-uyukan. Kenapa kita uyuk-uyukan? Karena kita terlambat di dalam membuat satu keputusan. Sehingga banyak orang yang sudah juga sadar, akhirnya masuk ke satu bisnis tertentu dan akhirnya banyak yang uyuk-uyukan di situ. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan prediksi yang lebih baik, barangkali kita tidak akan melewati bottleneck, tetapi kita akan menjadi leadernya. Ya toh? Nah, data mining juga pada akhirnya akan membuat kita semakin paham bisnis kita. Nah, kalau kita semakin paham terhadap bisnis kita, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan analisis. Gitu, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimanakah mulai dari data, kemudian diolah menjadi dalam sebuah proses transaksi, lalu kemudian menghasilkan data transaksi. Ya. Data transaksi ini kemudian banyak sekali ya dari dalam dan luar perusahaan, lalu dilanjutkan dengan proses ETL, ya, extract, transformation, dan load, ya. Nah, ini proses pembuatan proses pembuatan data warehouse, ya toh. Kemudian dikelompok-kelompokkan untuk fungsi-fungsi tertentu, boleh, itu yang kemudian dipecah menjadi data mart, ya, dan kemudian data inilah yang akan siap untuk dilakukan analisis, ya, dari data warehouse menjadi masukan untuk business intelligence. Hasilnya adalah sebuah informasi dan biasanya disajikan dalam bentuk grafik, ya, untuk memudahkan orang membaca. Ini menjadi sangat kompleks, saudara-saudara, ya. Ini gambaran secara keseluruhan bagaimanakah mulai dari transaksi
lalu menghasilkan informasi yang bisa dipakai untuk membantu membuat keputusan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada siang hari ini. Saya memberikan tugas di dalam Kulino, silakan saudara untuk membuat summary, ya, 1 halaman boleh sebagai 1 tugas, dan absensinya silakan saudara absen melalui si Adin. Kuliah online, ya. Ada yang mau ditanya? Saya Pak ingin bertanya, misalkan kan yang kemarin itu kan telat ini Pak ya, telat submit tugas gitu, itu kiranya kalau telat begitu itu nggak bakal dinilai apa gimana ya Pak ya? Oh, enggak apa-apa, telat. Nanti kalau cuma 1, 2, mudah saya mengeditnya. Jangan khawatir. Cuma telat beberapa jam gitu sih Pak. Oh ya. Ya. Kalau saudara ikut kuliah tatap muka begini, sebenarnya absen pun nggak diperlukan. Karena Google sudah mencatat kehadiran saudara. Iya Pak. Ya toh? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan?